Selamat sore, Shalom Bapak Ibu, senang jumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita berbahagia sekali bisa ketemu untuk kedua kalinya setelah jaringan sempat menghilang. Nah, kira-kira Jumat lalu Bapak Ibu masih ada yang ingat nats firman Tuhan yang kita bahas dari mana? Kejadian pasal berapa? Kejadian pasal 2 ya Bapak Ibu ya, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23 ya. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan dia akan dipanggil perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Saudara-saudara, Kejadian 2 ayat 23 ini harap diingat-ingat karena saya sudah menjelaskan bagian itu untuk menjelaskan tentang hakikat pria dan wanita dan juga peran pria dan wanita. Hakikatnya sederajat, perannya berbeda. Nah, saudara, ini perlu kita ingat-ingat. Besok-besok kalau ada pembicara dari luar, ngadain parenting atau ngadain seminar, tiba-tiba membicarakan hal yang sama, terus Bapak Ibu bilang, wah ini bagus sekali materinya, saya baru pertama kali dengar. Nah, disitulah hati saya merasa sakit. Kenapa? Karena rohaniwan dalam sudah mengajarkan, tapi mungkin karena kurang diperhatikan, begitu pembicara luar yang bawa, langsung, wah saya baru pertama kali dengar, padahal kita sudah ajarkan. Ya. Jadi Kejadian 2 ayat 23, itu tentang kesetaraan hakikat pria dan wanita dan perbedaan peran antara pria dan wanita. Nah, hari ini kita akan bicara soal kemuliaan Allah. Bagaimana kita memuliakan Allah, hidup memuliakan Allah. Nanti kita coba melihat implikasinya dalam hidup kita ketika kita mendengar kata memuliakan Allah. Bacaannya dari satu ayat saja, 1 Korintus 10 ayat 31. Ini mungkin Bapak Ibu banyak yang hafal, karena 1 Korintus 10 ayat 31 ini biasa ditaruh di kartu-kartu ucapan, kartu-kartu selipan Alkitab, selamat ulang tahun, dan segala macam, ya, bahkan di pajangan-pajangan dinding, ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, kata Paulus, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semuanya itu, berarti makan, minum, dan segala sesuatu yang lain, untuk kemuliaan Allah. Nah, apa sih maksudnya memuliakan Allah? Apa sih maksudnya misalnya kita dikatakan, ayo muliakan orang tuamu, jangan bikin malu, ayo muliakan bangsa negaramu, jangan bikin malu bangsa dan negara. Jadi, apa maksud memuliakan? Nah, saudara, kata memuliakan itu dari kata doksa, makanya ada istilah doksologi. Ya, doksologi itu dari kata doksa, yang artinya memuliakan, ya, doksologi, pujian untuk memuliakan Allah Tritunggal. Puji Bapa, Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Nah, itu kan doksologi, ya, pujian kepada Allah Tritunggal. Disebut doksologi karena dia memuliakan Allah, doksa, ya. Nah, saudara, kata doksa sendiri dari kata dasar dokeo. Dokeo itu artinya sangat menarik. Kenapa Bapak Ibu menariknya? Karena artinya itu membuat kita bisa berefleksi dalam, ya, tentang arti memuliakan Allah. Dokeo itu artinya menyatakan pendapat tentang nilai sesuatu. Ya, kita manusia ada nilainya, ya kan? Manusia nggak bisa diukur dengan uang. Jam tangan ada nilainya, kaos kaki ada nilainya, makanan ada nilainya. Jadi semua hal ada nilainya. Nah, ketika kita menyatakan nilai dari sesuatu atau seseorang, itu disebut dokeo. Ya, jadi dari kata dokeo itulah muncul kata doksa, artinya memuliakan. Jadi memuliakan Allah itu artinya menyatakan nilai Allah. Nah, itu artinya memuliakan Allah. Nah, saudara, kalau kita memandang Allah itu maha kuasa, dan Allah bernilai sebagai sosok yang maha kuasa, apa implikasinya buat kita? Apakah kita masih akan khawatir? Kalau kita khawatir, kira-kira itu mencerminkan kemahakuasaan Allah nggak? Kalau kita khawatir dan tidak mencerminkan kemahakuasaan Allah, berarti kita memuliakan Allah nggak? Begitu ya. Jadi intinya memuliakan Allah itu artinya menyatakan nilai dari sosok yang kita sembah, ya, dari sosok, dari seseorang, gitu ya. Nah, saudara, coba sekarang kita bayangkan, ya, di dalam bagian firman Tuhan tadi, Paulus mengingatkan untuk orang-orang di Korintus itu makan dan minum untuk kemuliaan Allah, makan dan minum untuk kemuliaan Allah. Jadi kita nggak boleh bersikap masa bodoh, gitu ya. Kadang-kadang perlu sih bersikap masa bodoh, makanya ada buku berjudul Seni Bersikap Masa Bodoh. Kalau kita melakukan hal yang benar, lalu orang ngomongin kita perlu bersikap masa bodoh. Kalau enggak, nanti kita sakit hati. Kalau enggak, kita stres, ya, karena mikirin apa kata orang. Tapi kalau kita salah, ya, dan orang ngomongin kita, ya berarti kita nggak boleh masa bodoh. Kita harus refleksi, evaluasi diri. Karena itu hati-hati dengan lagu yang lagi viral, ya.
kan di TikTok ada lagu yang lagi viral ya, yang kalimatnya tuh begini, lo omongin gue bodoh amat gitu ya, lo ngehina gue bodoh amat gitu kan, lo munafikin gue bodoh amat. Nah itu kalau misalnya kita melakukan kesalahan ya nggak boleh sebetulnya bicara seperti itu, kan berarti kita tidak mau dikoreksi. Nah, saudara, bagaimana ya kalau kita memikirkan makan dan minum untuk kemuliaan Allah? Bagaimana dari makan dan minum kita, hal yang paling sederhana, kita menyatakan nilai Allah itu seperti apa? Misalnya ya, istri saya tuh sering kesel sama saya kalau saya sakit, ya, dan sakitnya tuh karena dibikin sendiri. Dia bilang begini, saya jengkel ya kalau kamu sakit dan sakitnya dibikin sendiri. Saya sudah bilang, saya hari ini ada rapat dan mungkin nggak bisa nyiapin makan siang, jadi tolong dong kamu makan, cari makan sendiri. Nah, saya sih menaati kata-kata istri, tapi menaatinya tidak tepat waktu. Jadi saya terlambat makan, begitu ya. Akhirnya saya kena mah, gitu ya. Nah, waktu kena mah, guling-guling di kasur semalaman, pasti istri ngomong, saya nggak suka ya kalau kamu sakit dibikin sendiri. Nah, artinya apa? Apakah saya memuliakan Allah lewat makan dan minum saya? Karena saya membuat diri saya berdosa dan membuat orang lain berdosa juga kan. Nah, saudara, jadi disitulah kita terus belajar ya, bagaimana makan dan minum untuk kemuliaan Allah. Bagaimana lewat makan dan minum, ternyata kita tuh memperlihatkan, menyatakan nilai Allah di mata kita tuh seperti apa. Kalau Allah itu maha maha murah, ya, Allah itu maha pemurah. Masa sih kita pergi ke pesta, ya, deretan sudah panjang, antri ke belakang, kemudian kita lupa bahwa di belakang kita ada orang. Waktu pesta kita ngambil sebanyak-banyaknya ya, pokoknya rendang ngambil 2, ayam ngambil 2, sayur ngambil banyak, begitu kan. Kita lupa ternyata di ujung yang paling belakang ada mahasiswa-mahasiswa kos-kosan yang tiap hari makan Indomie, waktu sudah dapat gilirannya, ya rendangnya sudah habis, tinggal bumbunya saja, ya kan. Ayamnya juga tinggal tinggal sayapnya, tinggal cekernya. Itu kan berarti apa ya? Apakah kita mencerminkan makan dan minum untuk memuliakan Allah? Mencerminkan bahwa Allah itu murah hati. Orang kita ngambil antri saja kita nggak murah hati sama orang di belakang kita, begitu ya. Nah, saudara, orang Korintus itu punya kebiasaan perjamuan, ya. Selayaknya orang beriman pasti mengadakan perjamuan makan, begitu ya. Nah, perjamuan makan itu mereka membawa roti sendiri dari rumah masing-masing dan membawa anggur dari rumah masing-masing. Ya, karena waktu itu kan gereja mula-mula tuh belum ada organisasi yang bagus seperti sekarang di mana roti dan anggur disiapkan majelis. Zaman dulu tidak seperti itu. Jadi, jemaat yang mampu bawa roti dari rumah, bawa anggur dari rumah, nanti di-sharing sama-sama di kebaktian itu sama-sama kita saling berbagi. Nah, tapi parahnya orang Korintus itu nggak tahu malu. Mereka bawa roti dari rumah, bawa anggur dari rumah, karena yang lain belum datang, karena jemaat yang lain masih belum datang, mereka sudah makan minum duluan. Makan minum sampai mabuk, Bapak Ibu ya. Betapa malunya ya, kebaktian belum mulai sudah mabuk gitu. Kebaktian belum lagi mulai sudah mabuk duluan karena anggur yang dibawa. Jadi itu yang menjadi tantangan buat Paulus. Lalu Paulus juga mengingatkan ya, dalam segala sesuatu yang lain, artinya selain makan dan minum, lakukanlah untuk memuliakan Allah, untuk kemuliaan Allah. Sesuatu yang lain itu bisa banyak hal ya Bapak Ibu ya. Misalnya dalam hal ibadah, dalam hal ibadah kita kepada Allah ya. Firman Tuhan mengatakan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Prakteknya bagaimana? Hari ini banyak orang menyembah Tuhan bukan dalam roh dan kebenaran, tapi menyembahnya dalam kedagingan, ya, dalam kedagingan dan dalam ketidakbenaran malah, ya. Nah, misalnya Yesus pernah ngasih perumpamaan dalam Lukas 18 ya, tentang seorang pemungut cukai, orang berdosa datang ke bait Allah, tapi dia berdiri jauh-jauh karena dia merasa dirinya orang berdosa. Dia merasa tidak layak dan dia hanya bisa berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak berlayak," begitu ya. Aku ini orang yang banyak melakukan kejahatan, orang berdosa. Nah, tapi di sebelahnya ada orang Farisi. Orang Farisi ini jangankan berlutut ya, dia merasa dirinya orang benar, dia berdiri dan dia berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang pemungut cukai di sebelahku ini," ya kan? Aku bukan perampok, aku bukan orang jahat, aku tidak berzina, aku juga tidak memungut cukai, dan aku berpuasa 2 kali seminggu, Senin Kemis ya. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Yesus berkata, kira-kira nanti waktu dia pulang dari kebaktian, yang dibenarkan Tuhan yang mana? Lalu Yesus mengatakan, yang dibenarkan oleh Allah adalah pemungut cukai tadi, yang datang dengan rendah hati, beribadah kepada Tuhan dan merasa, Tuhan aku orang berdosa, Tuhan aku nggak layak. Itulah yang justru dibenarkan oleh Allah. Nah, siapa orang Farisi tadi yang merasa dengan prestasi agamanya dia tuh merasa diri orang benar, justru dia pulang kebaktian tidak dibenarkan oleh Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Hari ini kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, ingat kita beribadah itu dengan sikap yang rendah hati dalam roh dan kebenaran. Itulah yang benar.
kita rendah hati, mengaku diri orang berdosa, sebetulnya kita nggak layak. Tapi karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus saya, sehingga saya hari ini, kalau hari Jumat seperti ini, bisa bersekutu dengan persekutuan rayon, itu karena keselamatan yang adalah anugerah dari Allah. Kalau Tuhan tidak selamatkan saya, mungkin saya hari ini sudah ada di bar, atau mungkin hari ini saya sudah tinggalkan anak istri, atau tinggalkan suami, mungkin nginep di rumah cowok lain, atau di rumah wanita lain, dan segala macamnya. Hanya karena Tuhan menyelamatkan kita, sehingga akhirnya kita bisa kumpul sebagai keluarga, hari ini beribadah di persekutuan rayon. Nah, saudara, seorang pendeta di sebuah kebaktian di Inggris nih ya, berkata kepada seorang hakim. Ya, hakim ini baru saja selesai ibadah, dan mirip dengan peristiwa pemungut cukai tadi ya. Hakim ini orang yang saleh, orang yang benar. Nah, di sebelahnya, ikut berlutut di sebelahnya adalah mantan penjahat yang dulu pernah dia kasih hukuman penjara. Saudara-saudara bisa bayangkan ya. Jadi hakim ini berlutut, dia menyembah Tuhan, ikut perjamuan kudus, dan di sebelahnya ikut berlutut juga ada seorang penjahat, mantan penjahat yang dulu pernah dia penjarakan. Sama-sama berlutut dan sama-sama ikut perjamuan kudus. Nah, tapi apa yang terjadi di sini? Pak pendeta itu selesai kebaktian menyapa Pak Hakim. Pak Hakim, sini, ya. Kira-kira Pak Hakim tadi lihat nggak yang berlutut di sebelah Bapak itu siapa? Bapak kenal nggak? Terus kata hakimnya, iya, saya kenal, karena saya yang jatuhi dia hukuman penjara dulu, begitu kan. Sungguh memang ini adalah sebuah keajaiban kasih karunia, kata Pak Hakim itu. Lalu Pak Hakim mengulangi lagi kata-katanya, ini sungguh-sungguh adalah keajaiban kasih karunia. Terus pendetanya ngomong begini, oh iya betul Pak Hakim, memang betul-betul kasih karunia Tuhan itu ajaib ya, menakjubkan bagaimana mantan penjahat bisa bertobat dari kehidupan kriminalnya. Tapi Pak Hakimnya kemudian diam dan berkata kepada Pak Pendeta, sorry, sebentar Pak, saya koreksi ya. Waktu saya mengatakan sungguh ajaib kasih karunia Tuhan, saya tidak sedang bicara tentang mantan penjahat tadi. Saya sedang bicara tentang diri saya sendiri. Loh, maksudnya apa Pak? Kata Pak Pendeta. Lalu Pak Hakim mengatakan begini, Pak Pendeta, kalau penjahat macam dia datang kepada Kristus, saya nggak heran. Karena dia pasti merasa butuh pengampunan. Dia merasa butuh dan dia dengan rendah hati datang kepada Kristus. Tapi bayangkan saya dari bayi hidup sebagai pria terhormat. Papa mama saya mengajarkan mulutmu adalah harimaumu. Saya biasa berkata-kata dengan teliti. Saya berkata-kata dengan sopan, penuh dengan kesantunan. Saya juga berdoa dari kecil. Saya pergi ke gereja dari kecil. Pokoknya saya orang saleh dan hidup di keluarga saleh. Saya pergi ke Oxford di Inggris, memperoleh gelar saya, dan akhirnya menjadi hakim. Secara kehidupan masyarakat, secara sosial, saya memiliki semua yang saya butuhkan. Saya orang terhormat, saya orang beragama. Tapi saya orang berdosa. Dan Pak Pendeta, sesungguhnya, kalau sampai saya punya perasaan membutuhkan Kristus, itu adalah sebuah keajaiban kasih karunia. Nah, Bapak Ibu paham maksudnya? Maksudnya, Pak Hakim ini ingin mengatakan, lebih mudah orang jahat itu datang kepada Tuhan dengan rendah hati, daripada kita yang dari kecil sudah ke gereja, datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Nah, karena itu, bagaimana kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bagaimana kita memuliakan Allah lewat ibadah kita, datang dengan rendah hati. Ikut persekutuan rayon dengan perasaan tidak layak, tapi Tuhan kami bersyukur karena Tuhan melayakkan kami sebagai keluarga Kristen beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, itu memuliakan Allah karena apa? Karena kita menunjukkan seperti apa nilai Allah di mata kita. Allah adalah Allah yang penuh kasih karunia. Allah adalah Allah yang melayakkan orang berdosa. Allah adalah Allah yang maha pengampun, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, justru yang saya ceritakan di awal tadi, yang merasa diri benar, justru dia mengaburkan, karena dia membenarkan diri sendiri, ya orang Farisi ya. Ketika orang Farisi itu membenarkan diri sendiri, dia justru membuat kemuliaan Allah itu menjadi kabur. Ya, orang nggak bisa melihat kemuliaan Allah. Yang orang lihat adalah kebenaran orang itu. Ya, tapi kebenaran Allah, kemuliaan Allah, orang jadi nggak bisa lihat. Nah, justru dengan kita merendahkan hati, kita memuliakan Allah. Nah, bagaimana dengan relasi dengan sesama? Coba saudara pikirkan bagaimana saudara menyatakan seperti apa nilai Allah yang kita sembah itu dalam relasi kita dengan suami, istri, anak, orang tua, dan sebagainya. Dalam relasi dengan alam sekitar, coba saudara pikirkan bagaimana saudara menyatakan seperti apa nilai Allah yang kita sembah itu, misalnya dalam praktek membuang sampah, misalnya. Dalam relasi kita dengan diri sendiri, coba pikirkan bagaimana saudara menyatakan nilai Allah yang kita sembah itu dalam praktek, misalnya menjaga diri dari kecemaran dosa, atau menjaga diri dengan menjaga protokol kesehatan, misalnya. Kita disiplin apa enggak? Saudara, jadi justru dengan menjaga protokol kesehatan, taat kepada pemerintah, kita menjaga diri dan orang lain, di situ kita justru menyatakan seperti apa sih nilai Allah di mata kita? Kita menyatakan Allah sumber segala hikmat, memberi hikmat kepada pemerintah, kepada pihak medis, untuk mengajarkan kita memakai masker, mengajarkan kita cuci tangan, untuk mencegah kita terkena virus corona. Nah, itu semua memuliakan Allah. Nah, singkat kata, singkat cerita, 1 Korintus 10 ayat 31, biarlah ini menjadi ayat hafalan kita semua. Aku menjawab, kata Paulus,
jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, mengapa kita harus memuliakan Allah, Bapak Ibu? Sebuah bahan katekisasi dari abad pertengahan ya mengatakan, apakah tujuan hidup yang paling akhir dari hidup manusia? Tujuan terakhir hidup manusia adalah to glorify God, memuliakan Allah, and enjoying Him, dan menikmati Allah forever, selama-lamanya. Amin.